Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasuh Givari. Bagi yang belum kenal, saya merupakan dosen dan juga ahli gizi. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih untuk mempersiapkan ujian yang dilakukan secara online. Saksikan video ini secara lengkap dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe sehingga Anda tidak tertinggal informasi yang paling update. Nah, sebelum kita bahas, memang kalau kita bahas ujian itu ada dua sisi ya. Yang kadang-kadang kita tunggu nggak datang-datang, giliran mendekati kita suka deg-degan kan. Nah oke, tapi nggak apa-apa karena memang hidup itu harus berjalan dan memang skripsi itu salah satu langkah untuk kita mencapai kesuksesan atau nanti kelulusan bagi Anda semua. Nah oke, baik, hal yang pertama harus Anda persiapkan adalah file ataupun dokumen yang Anda akan presentasikan sudah di backup dengan baik. Hal ini akan membantu Anda untuk mempersiapkan secara baik dan benar, dan kalau bisa Hamin seminggu sudah dikirimkan kepada masing-masing dosen ataupun nanti pengujinya. Nah, ini merupakan antisipasi sehingga Anda tidak grogi bahwa file belum dikirim apa enggak gitu ya. Yang pertama adalah file atau dokumen harus dipersiapkan dengan baik. Nah, langkah kedua yang harus diperhatikan adalah kondisi sinyal. Bagi Anda yang tinggalnya mungkin di daerah agak jauh dari kota ataupun yang tanda kutip sinyalnya agak susah, maka harus dipersiapkan dengan baik. Dan perhatikan jadwalnya. Jadwal sidang Anda jam berapa? Mungkin 30 menit sebelum Anda melakukan sidang, Anda sudah memperhatikan sinyalnya dengan baik. Sehingga ketika Anda mengalami ujian, tidak ada kendala dari teknis tersebut. Yang ketiga adalah perhatikan listrik ataupun sumber listrik ya. Jangan sampai kita tidak update wilayah mana yang terdapat padam ataupun kondisi yang memang ada jadwal rutin untuk pemadaman listrik, Anda tidak mengetahui informasi ketika Anda ujian. Nah, ngeblank gitu kan, grogi, Anda tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, sehingga yang ketiga adalah perhatikan jadwal pemadaman listrik. Nah, kemudian yang penting juga adalah Anda latihan presentasi di depan kameranya ataupun di depan laptop Anda, sehingga Anda bisa terbiasa ngomong. Biasanya ngomong di depan orang, ini adalah ada di depan gadget ya. Nah, itu harus Anda latih sehingga cara berkomunikasi yang Anda lakukan itu bisa dengan baik. Kemudian yang kelima adalah perhatikan aplikasinya. Anda harus mencoba sehingga ketika pada hari H Anda tidak gugup kemana untuk melakukan presentasi. Kan berbagai macam aplikasi untuk ujian banyak ya, jenis-jenisnya, mau berbagai macam pakai Gmat atau mau pakai Zoom atau berbagai macam, itu banyak. Nah, H-2 biasanya seharusnya Anda lakukan coba deh. Karena ketika Anda mencoba, kemudian Anda bisa tahu caranya. Nah, itu membuat Anda nyaman dan tidak grogi untuk melakukan presentasi. Nah, hal yang penting lainnya adalah Anda harus memperhatikan pencahayaan. Ketika Anda ujian, kan Anda menyalin video. Bayangkan kalau gelap, kemudian pembimbing dan penguji mau nanya, ini siapa yang ujian kan? Nah, itu jangan sampai Anda memperhatikan posisi cahaya, minimal Anda ketika presentasi dapat cahaya dengan jelas, sehingga ketika Anda presentasi, Anda ujian, Anda bisa terlihat dengan jelas dan baik. Kemudian yang harus Anda perhatikan adalah penggunaan alat tambahan. Dalam hal ini Anda bisa menggunakan gadget ataupun menggunakan berbagai macam alat, terutama headset, ataupun kalian kalau tambahan gadget di dalam webcamnya itu silahkan supaya lebih jelas, ataupun nanti bisa menambahkan headset tambahan alatnya sehingga nanti suara yang penguji atau pembimbing tanyakan Anda bisa clear dan jelas menjawabnya. Jangan sampai kalau seperti Anda tidak menggunakan headset, biasanya suara akan jauh
dan itu akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi Anda ketika melakukan ujian skripsi. Nah, ini beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda melakukan ujian skripsi. Tapi satu hal, ujian skripsi ini merupakan satu langkah Anda untuk kelulusan ataupun ujian apapun, sehingga Anda untuk bisa mencapai kesuksesan-kesuksesan lainnya. Nah, semoga beberapa tips singkat ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, sehingga Anda bisa update informasi mengenai gizi, kesehatan, dan kebugaran, mungkin sedikit tips terkait dengan pendidikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan Anda lancar untuk menjalani ujian. Terima kasih, bye-bye.